Hai Sobat Online, selamat datang di channel Berbagi Solusi. Ini adalah video pertama di mana di sini akan selalu kita bahas masalah yang lagi in saat ini dan yang sering banget ditanyain teman-teman melalui saya baik dari DM ataupun email ya. Nah, untuk kali ini kita mau bahas dulu nih yang paling sering banget ditanyain sama teman-teman, yaitu apa bener sih gagal bayar pinjol data akan masuk blacklist OJK? Nah, sebelum kita bahas solusinya, jangan lupa ya like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Nah, seperti ini ya, biasanya penagihan dari debt collector, walaupun itu pinjaman online ilegal dan legal pun akan sama, mereka akan bilang bahwa data kita akan segera dimasukkan ke daftar hitam SLIK OJK dengan riwayat kredit yang buruk. Jadi kita diancam nggak bisa lagi mengajuin pinjaman ke bank konvensional, nggak bisa lagi ajukan pinjaman online yang lain. Nah, kalau itu jelas ya. Lalu ini bahkan ada yang lucu juga, jadi dia sampai bilang kalau BPJS nggak bisa diklaim, bahkan ada juga yang DC itu mengancam akan memblokir rekening dan EKTP kita, seperti itu. Nah, kalau di sini ngomong gitu nggak usah takut ya, sekali lagi nggak usah takut, rekening nggak bisa diblokir dari pihak luar tanpa alasan yang jelas, apalagi KTP. Jadi kita lihat ya faktanya. Nah, jadi untuk kalian yang suka berhubungan dengan pinjaman online, sebaiknya kalian selalu menyimpan kontak OJK, kontak WA OJK. Nah, nanti kalian bisa tanya langsung ke OJK, akan ada langkah-langkahnya. Kalian ingin menanyakan apapun perihal keuangan dan perbankan, bisa kalian tanyakan di sana. Nah, di sini jelas ya, tertulis bahwa pinjaman online tidak terdaftar di SLIK OJK, jadi tidak akan masuk ke BI Checking yang sekarang disebut dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK ya. Nah, kalau seperti ini, Akulaku dan paylater yang lain, Shopee Paylater, GoPaylater, dan segala pembiayaan yang lain itu jelas masuk ya, jadi bisa dibedakan. Walaupun Akulaku dan Shopee itu secara online pengajuannya, tetap mereka masuknya adalah ke pembiayaan barang, jadi mereka bisa masuk ke BI Checking. Jika ada keterlambatan collection 1, 2, 3 itu akan masuk ke BI Checking. Nah, kalau untuk pinjaman online yang seperti isi cash, adapun di legal, bahkan ilegal juga nggak akan ada yang masuk satupun ke dalam SLIK OJK. Dan melalui WhatsApp OJK kalian juga bisa menanyakan proses untuk pengajuan SLIK pribadi. Itu bisa secara langsung ya, datang ke kantor OJK terdekat, atau bila tidak memungkinkan, kalian bisa melakukan secara online ya. Langkah-langkahnya nanti saya juga tulis di blog ya. Blognya nanti kalian bisa lihat linknya di bawah deskripsi video ini. Nah, untuk pengecekan SLIK itu juga tidak dikenakan biaya ya, bisa dilakukan sendiri. Nanti akan ada verifikasi email, verifikasi foto KTP, dan pastikan ya hanya kontak resmi OJK yang kalian hubungi. Nah, jika nanti di SLIK bisa terlihat pinjamannya apa, bila ada yang tidak sesuai, jadi bisa langsung dikonfirmasi ke
bank yang bersangkutan atau fintech yang bersangkutan ya. Seperti itu. Nah, jadi jelas ya, bisa kalian mengajukan pinjaman ke bank konvensional ataupun KPR atau leasing. Yang kalian mau itu masih bisa jika datanya terbukti memang bersih ya, di slide-nya nggak terbaca. Nah, kalau ke Pusdafil, data kita akan tetap masuk. Jadi masuk ke pusat data fintech ya. Setiap bulan ada pelaporan setiap tanggal 12. Nah, jika kita gagal bayar di 1, 2, 3 apa banyak aplikasi, sudah pasti kita nggak bisa lagi pengajuan di fintech yang lain. Nah, terus gimana dong kalau udah gitu? Ya nggak apa-apa, anggap aja ini peringatan buat kita. Peringatan dari Allah supaya kita berhenti main fintech, berhenti mainan pinjol, karena jelas itu riba ya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.